ini nanti kalau kita baca lebih lengkap, ini waktunya tidak memungkinkan. Ada kelucuan di mana asal pengakuan dia sebagai keturunan Nabi datang dari Basrohnya itu katanya bertiga, dengan Bani Kudemi, dengan Bani Ahdal. Nah, tiga orang ini, Ba'alawi, Bani Kudemi, Ahdal adalah saudara. Jadi tiga saudara datang dari Basroh ke Hadramaut, kemudian mereka mencar dan jadi ulama, menjadi syahid turunan Nabi yang ada di Hadramaut. Yang anehnya, yang disebut tiga bersaudara ini hari ini silsilahnya macam-macam. Ini Ubaid bin Ahmad bin Isa ini ke Ali Al-Uraidi, Ahmad, Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin, bin Muhammad Al-Baqi dulu, bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulillah. Nah, sedangkan Bani Ahdal itu beda. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Ali bin Himham bin Aun bin Musa Al-Qadim. Jadi nama Ubaidnya tetap ada, nama Ali-nya tetap ada, nama Isa-nya tetap ada, tapi susunannya beda-beda. Dan ujungnya menjadi salibnya, menjadi turunan nabinya, ini keturunan Imam Musa Al-Qadim, ini keturunan dari Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini dengan Musa Al-Qadim saudara. Ini dari situ saja sudah terlihat bahwa mereka dua kabilah ini dua-duanya adalah nasab palsu. Dan hari ini Syekh Syarafuddin Samsuddin ini sudah memberikan fatwa di Yaman bahwa Bani Ahdal dan Bani Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Itu bisa diakses di internet. Hari ini Syekh Syarafuddin Samsuddin sudah menafikan 21 daripada keturunan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini adalah palsu, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada lagi dari Ustaz Idrus Romli ini yang mengatakan bahwa ulama-ulama kali orang Madura, ulama-ulama kalau sudah ada di kitab NU itu, kalau Rasul Masail, kalau sudah ada di kitab yang mu'tabar, ulamanya udah mu'tabar, maka itu sudah bisa dijadikan hujjah. Sementara dia itu NU-nya bukan NU asli, NU GL. Kalau saya ini Rasul Masail NU asli, DPNU. Kalau dia NU-nya NU GL, beda dong standarnya. Ulama bisa memberikan pendapat fikih tahun berapapun dia bisa dijadikan hujjah, itu kalau pendapatnya itu bukan pendapat sejarah. Kalau sejarah itu bukan pendapat, bukan pemikiran, dia adalah riwayat. Yang riwayat itu memerlukan sesuatu yang namanya ittisal riwayat, ketersambungan riwayat. Berbeda dengan pemikiran fikih. Banyak sekarang ini yang apa artinya, kita ini bingung ngomong kayak Ustaz Romli yang satunya Romli Abbas itu namanya Romli, kemudian ditasbih menjadi Rumel. Romli kan ditasbih menjadi Rumel, itu namanya Romli, tapi ditasbih menjadi Rumel. Saya ini diserang oleh Romli aja. Kemarin karena dia sudah menyerah, tidak bisa mencari kitab sejarah, sekarang dia ngomongnya kitab sejarah nggak perlu. Nah, gimana katanya dia mengaku dirinya sebagai sejarawan? Sejarawan itu setiap berita harus di cross check. Oleh apa di cross checknya? Kitab sejarah atau yang bukan sejarah? Tetapi ketika dia mencari ke Yordan, ke Yaman, ke Saudi tidak ketemu, hari ini dia mengatakan bahwa kitab sejarah tidak perlu. Bahkan bukan hanya kitab sejarah tidak perlu, yang memberikan sebuah pembanding dengan hadis Nabi dan sejarah Nabi. Ini yang kurang ajar. Kata dia, wahai orang-orang yang mementingkan dan kitab sejarah itu diperlukan di dalam konfirmasi sejarah, bagaimana dengan sejarah Nabi? Sejarah Nabi ditulis katanya 200 tahun setelah Nabi wafat. Ini palsu. Sejarah Nabi yang pertama ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu lahir 80 Hijriah. 80 Hijriah itu masih banyak sahabat Nabi yang hidup. Kalau misalnya dia itu umur 15 tahun sudah ngaji, maka pada umur 20 tahun dia banyak telah mendapatkan ilmu dari sahabat yang bisa menceritakan bagaimana pertemuan dan interaksinya dengan Rasulullah. Dia bisa bertanya, Nabi nama bapaknya siapa, ibunya siapa, dan hari ini semua sejarah mencatat nama ayahnya Nabi itu Abdullah dan tidak ada perbedaan. Nama ibunya adalah Aminah, tidak ada perbedaan. Itu bukti bahwa kapanpun itu sejarah Nabi ditulis tidak ada perbedaan dengan kitab-kitab yang lebih tua dari kitab yang ditulis sebelumnya.
Nah kalau Allah ini beda. Di sini katanya namanya Ubed, kok di sana namanya Abdullah. Katanya Ahmad bin Isa ini abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-7, abad ke-8 tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Kok kenapa di abad 9 ditulis punya anak namanya Ubaidillah? Sebuah berita sejarah apabila bertentangan dengan sumber sejarah yang lebih tua, maka sumber sejarah itu, maka berita sejarah itu tertolak, gugur, otomatis. Sebuah berita sejarah apabila dia bertentangan dengan sumber sejarah yang lebih tua, maka berita sejarah itu dipastikan hoax.